وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب إشهاد غوث البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وأهم ما يتوجه على الوالد في حق أولاده تحسين الآداب والتربية ليقع نشأهم على محبة الخير ومعرفة الحق وتعظيم أمور الدين والاستهانة بأمور الدنيا وإثار أمور الآخرة. Dan yang paling penting yang diharuskan kepada seorang ayah untuk anak-anaknya adalah memperbaiki adab mereka dan pendidikan mereka. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak sebentar, ya, sangat panjang. Bahkan disebutkan seseorang itu di dalam dia ikhtiar itu harus ada tawakal, bukan cuma urusan rezeki. Urusan rezeki, contoh seseorang buka toko, dia nggak boleh berpegangan dengan toko tadi. Ini kalau saya nggak buka, maka dari mana makannya? Dia akan gelisah ketika nggak ada yang datang di tokonya, karena dia yang menganggap pemberi rezeki adalah toko itu. Dan ini nggak boleh. Silahkan Anda berikhtiar, tapi tetap wajib tawakal. Tawakal ini berasal daripada ilmu, yaitu ilmu ketika dia mengetahui, meyakini pemberi rezeki adalah Allah, dan selain Allah itu cuma wasilah, perantara, ya. Sehingga dalam hal ini ketika ilmu itu manfaat, diberi Allah manfaat, dia belajar tentang hal tersebut, kemudian muncullah tawakal. Di tawakal itu keadaan buah daripada seseorang itu berilmu. Nah, tawakal ini menjadikan seseorang itu tenang dalam menjalani kehidupan. Tenang di sini apa? Tidak gundah. Dia mengerti ada yang mengatur hidupnya. Dia mengerti ada yang memberikan rezeki itu, yaitu Allah Ta'ala, walaupun melewati hamba-hambanya. Dan dia tidak mengerti lewat mana rezeki itu Allah berikan kepadanya. Bisa jadi dia buka toko setiap hari, tapi rezekinya bukan dari situ. Bisa jadi dari tetangganya yang mungkin memiliki hajat untuk dia itu membantu dia, pas dibantu dikasih. Atau mungkin dari sahabatnya yang di jauh sana, atau mungkin lakunya barang yang sudah lama nggak laku, tahu-tahu ada pembeli. Yang penting dia ikhtiar. Buka toko itu cuma ikhtiar. Bisa jadi bukan dari situ rezekinya, tapi dari yang lain. Nah, itu adalah bentuk tawakal dalam urusan rezeki. Tawakal itu juga bukan hanya urusan rezeki saja, tapi urusan yang lain kita juga harus pasrah pada Allah. Contoh mendidik anak. Ya, mendidik anak itu jangan kita berpatokan dengan kemampuan kita. Oh, saya punya nih
cara yang sangat jitu dari profesor ini, pakar ini dalam cara didik anak. Ini 100% pasti berhasil. Ini ada kibir, ada sombong. Dia nggak pasrah pada Allah. Ada kalanya ibunya seorang pendidik, guru, abahnya seorang pendidik juga. Dan mereka yang berdua ini yakin kalau kita berdua guru, masa anak nggak jadi pinter sih? Nah, malulah kalau nggak pinter. Sehingga dalam hal ini mendidiknya bukan karena Allah dan tidak ada pasrah karena mereka berpatokan dengan kemampuan keduanya dalam mendidik. Ya, ini menjadikan anak juga kurang bagus. Di dalam cara mendidik itu harus ada ikhtiar, tapi jangan lupa tawakal. Tawakal ini harus lebih besar. Artinya apa? Berpasrah diri kepada Allah yang maha mendidik, yang maha membuka hati. Kita cuman ikhtiar saja. Nah, bentuk ikhtiarnya orang tua itu diawali bukan semenjak anak itu bisa paham ilmunya, tapi jauh sebelum itu. Apa itu? Memilihkan untuk dia pasangan yang soleh atau soleha. Seorang calon ayah harus mencari untuk anaknya ini ibu yang soleha. Dalam hadis Nabi bersabda, takhayyaru lilutofikum fa innal irqadasas. Pilih-pilihlah kalian di dalam tempat benih kalian nanti. Karena apa? Karena rahim itu berpengaruh. Ini kenapa Nabi sebutkan ini? Karena tugas utama seseorang itu adalah mendidik. Mendidik itu diawali dengan mencari tempat benih yang dia solihah, yang baik. Ya. Karena tadi Nabi bersabda bahwasanya rahim seorang perempuan itu pengaruh kuat untuk yang dikandungnya. Kalau perempuan itu ahli dzikir, ahli baca Quran, tidak melihat yang haram, tersibukkan dengan sesuatu yang di situ mendekatkan kepada Allah, maka akan pengaruh besar kepada sang anak yang dikandungnya. Karena pendidikan itu dimulai dari situ. Kemudian seorang ibu juga sama. Calon seorang ibu, calon seorang istri itu berusaha mencari pasangan yang soleh. Kenapa? Karena dengan itulah dia akan memberikan hak untuk anaknya dapat pendidik yang baik. Siapa baik-baik? Sang ayah. Jadi milih untuk anak itu ayah yang baik. Ayah yang benar-benar bisa mendidik. Ini kewajiban. Bahkan disebutkan kewajiban orang tua atas anak itu pertama kali mencarikan untuk dia ibu atau ayah yang baik. Kalau sudah asal milih, yang penting cantik, yang penting ini, yang penting ini, dia sudah dolim kepada anaknya. Langkah dia sudah salah di pertama kali. Di pertama kali langkah dia sudah salah. Kenapa? Karena dia nggak milih untuk anak-anak itu pendidik yang baik. Kalau sudah terlanjur, Ustaz, tidak ada terlanjur. Seseorang itu bisa menjadi soleh walaupun sudah punya anak banyak. Tidak ada kata terlanjur. Kenapa demikian? Karena belajar itu disebutkan dalam hadis mulai dari buayan sampai liang lahat. Jadi nggak ada istilah wah sudah terlanjur, nggak ada. Ya, waktu belajar masih terbuka lebar. Majelis di mana-mana. Ada kalanya orang itu sebelum nikah nggak ngerti agama. Setelah nikah karena dibimbing oleh suami, dia tidak jadi paham. Suaminya bukan orang yang alim, cuma dia senang majelis. Diajak itu istrinya ke majelis 1, 2, 3 sampai menjadi sholihah, bisa. Nggak mustahil. Cuma kadang-kadang kita suudzon dulu, sudah bisa berubah Ustaz. Sudah kaset nggak ada istilah. Ada suudzon berarti pada Allah. Allah maha merubah keadaan. Keadaan yang buruk bisa Allah rubah dengan baik.
Tapi ketika Anda sudah menvonis nggak mungkin berubah, itu kesalahan Anda. Karena Anda berprasangka buruk kepada orang lain dan kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak mampu merubah istri Anda jadi baik. Seakan-akan Anda nggak mampu merubah suami Anda jadi baik. Allah mampu, maha kuasa Allah itu. Allah itu maha kuasa. Minta doa, minta sama Allah berdoa yang banyak, bawa dia ke majelis. Ya, mengharapkan dia menjadi istri yang salehah, ibu yang saleh untuk anak-anaknya, Allah akan mengabulkan. Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan memberikan anak itu makanan yang halal. Nah, di sini diperlukan seorang suami yang soleh, suami yang mengerti bagaimana resiko kalau memberi anak istri itu dari yang haram. Karena anak istri di rumah tidak ngerti suami kerjanya kayak apa. Oke, dia ngerti suami saya pedagang, suami saya pegawai, suami saya pengrajin, suami saya buruh di pabrik ini, ngerti. Tapi cara kerjanya dia nggak paham. Apakah sudah benar kerjanya? Apakah ada yang dikurangin takarannya? Apakah ada kebohongan di situ? Nah, dia nggak ngerti yang dirubah. Sehingga dalam hal ini para istri-istri terdahulu sebelum suaminya berangkat kerja, mereka berpesan, wahai suamiku, aku nggak tahu kamu ini kerjanya nanti kayak apa. Tapi ingat, kami lebih sabar, kami sabar akan lapar. Tapi kami nggak bisa sabar masuk neraka. Artinya kalau engkau kasih kami sesuatu yang haram, maka juga kami beramal buruk dan itu bikin kami masuk neraka. Kami nggak apa-apa, engkau dapat sedikit atau mungkin nggak dapat, nggak masalah. Kami bisa sabar untuk lapar itu bisa. Tapi kalau sabar neraka kami nggak kuat. Dan itu menjadikan para suami benar-benar mencari yang halal, benar-benar berusaha memberi nafkah dari yang thayyib, dari yang baik. Karena itu cikal bakal anak soleh dari situ. Cikal bakal istri yang solehah dari makanan yang baik tadi. Nah, kemudian ketika anak itu sudah bisa untuk diajak bicara, bisa paham apa yang diucapkan kepadanya, maka tanamkanlah nilai-nilai tauhid. Kenalkan dia kepada Allah. Allah pencipta dia, Allah pencipta orang tuanya, Allah pencipta alam ini. Kenalkan. Yang memberi rezeki itu Allah, menciptakan langit itu Allah, kenalkan. Sehingga dia ada kaitan erat dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah anak ditanamkan keyakinan kuat kepada Allah, maka dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Hanya pada Allah. Dan dia tidak ada ketakutan melebihi takutnya dia kepada Allah. Ini kalau tanam mulai kecil. Cuman sayang, kadang-kadang kita ini ke anak kecil kurang, pemberitaan itu kurang. Karena kita takuti, nak, kamu kalau tidak sekolah nanti makan apa? Nah, ini repot, penanaman yang salah. Kamu harus belajar kuat agar ijazahmu nilainya bagus. Nanti ijazah bagus bisa masuk perguruan tinggi yang bagus, bonafit. Nanti dilirik perusahaan, masuk situ. Nah, hidupmu nyaman kalau sudah tidak masuk perusahaan. Nah, yang seperti ini kebanyakan kita nanamkan itu ke anak, padahal itu racun. Kok bisa racun, Ustaz? Iya. Karena tertanam di hatinya pemberi rezeki adalah bosnya dia. Pemberi rezeki adalah perusahaan besar itu. Dia nggak bisa hidup tanpa gaji. Ini sesuatu yang salah. Akhirnya dia rela meninggalkan sholat gara-gara yang penting dapat gaji besar. Dia rela melepaskan jilbabnya, yang penting dapat besar. Yang penting itu yang tanamkan orang tuanya, hidup nyaman di situ sudah. Ini yang rusak, maaf. Sebenarnya kita nanamkan itu pada anak-anak kita. Padahal dalam hal ini, seseorang ketika nanamkan ke hati anaknya rizki dari Allah. Ketika engkau ingin rezeki lancar, mendekatlah kepada Allah. Jangan bikin murka Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa
wirzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi dia jalan keluar dalam setiap kesulitan. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tanamkan itu nilai Quran. Yang justru kita sering baca Quran cuman enggan pakai Quran gitu. Kita ini enggan, nggak mau pakai Quran. Dan itu nilai Quran. Artinya kalau mau rezeki lancar, bertakwa, tanamkan itu. Marahi dia ketika ketinggalan subuh. Kita maaf kalau kita mau tahu bagaimana alpanya manusia akan dunia, akan akhiratnya. Sampai lihat kalau sudah adzan subuh, berapa banyak yang keluar rumah menuju masjid, sama ketika waktu kerja jam 7, berapa banyak manusia yang keluar menuju kantor, menuju kebun. Itu akan Anda tahu bedanya bagaimana mereka ini mencari akhirat dan mencari dunia itu kayak apa. Seperti itu loh manusia ini. Sehingga ketika kena bala, kena musibah, dia kaget, salah apa? Oh, kayak apa sampai salah apa? Dari situ sudah ketahuan alfanya kita itu banyak. Sadarnya kita akan akhirnya sedikit. Ya. Waktu adzan jarang yang ke masjid. Kalau sudah waktu kerja sampai macet jalan, masya. Saya berharap waktu Jumatan macet itu enggak ada. Atau sholat subuh macet enggak ada. Ini yang perlu kita pikirkan. Terus ketika kita dapat bala, harusnya kita bilang ya wajar. Ya wajar, karena kita banyak meninggalkan syariat, wajar. Tapi Allah masih memaafkan. Tujuannya untuk nunggu kita tobat. Sampai kapan? Sehingga tanamkan nilai-nilai tauhid ini. Ya. Kenalkan kepada anak-anak kita, Allah Maha Kuasa. Apapun kamu punya hajat, minta sama Allah. Allah Maha Kuasa, apapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa sesuatu itu? Apapun yang engkau pikirkan itu sesuatu ngarannya. Allah Maha Kuasa. Seseorang kebanyakan ketika mau mengerjakan sesuatu yang besar, dia bilang, oh saya nggak bisa. Betul, kamu nggak bisa. Tapi Allah Maha Bisa, minta sama Allah. Jangan berpedoman dengan kekuatan Anda nggak kuat. Otak Anda nggak nyampe, mikir itu nggak nyampe, sumpah Anda. Tapi serahkan pada Allah. Kita kurang pasrahnya itu. Yang bikin kita sering sumpah itu, kita merasa ini beban untuk saya. Jangan. Beban itu Allah tes agar Anda nyerahkan kepada Allah, pasrahkan. Kita mau nanggulangin semua, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Ya. Jadi bilang saya mampu karena saya punya Allah yang Maha Mampu. Selesai. Bukan saya mampu, bukan saya punya ijazah. Saya punya kecerdasan, saya punya channel banyak, saya punya link banyak ya. Gak ada semua itu. Ya, pasrahkan pada Allah yang Maha Kuasa, maka semua akan beres. Cuman kurangnya satu, kita ini apa? Kurang pasrah karena nggak kenal Allah. Kenalkan anak-anak pada Allah. Nah, ketika seseorang itu sudah melakukan itu semua, kemudian selanjutnya dia ajari tentang sholat. Dia cari mengajar untuk anaknya itu yang soleh. Cari guru yang soleh. Ustadzah yang solihah ngajari putri-putri Anda. Cari. Itu sudah ikhtiar Anda. Habis ikhtiar Anda bilang, ya Allah, hadal juhdu minni, ini sudah usahaku ya Allah. Aku sudah cari untuk anakku pasangan yang baik, ibu yang solihah, harta yang halal, pendidikan akidah mulai kecil aku tanamkan, guru yang aku pilihkan guru yang soleh. Sudah ini usahaku, wa alaika tuklan, dan kepada engkau aku pasrahkan sisanya. Yang seperti ini insya Allah anaknya soleh, karena dia sudah ikhtiar, tinggal tawakal. Kita sering maaf sebelum punya anak nih, kalau ada siapa ustadz siapakah, tolong ustadz doakan saya punya anak-anak soleh.
Nanti kalau ada kiai siapa bawa anaknya doakan jadi anak soleh. Doa itu insya Allah nyampe. Tapi juga perlu usaha dari kita. Kita minta didoakan oleh banyak ulama-ulama, habib-habib agar anak ini jadi soleh. Tapi ikhtiar dari kita nggak ada. Sama seperti Anda, tolong Pak Ustadz doakan saya, semoga bisa jadi dokter. Saya doakan. Sekolah di mana sampai Setiper, lo nggak nyambung. Kok pertanian jadi dokter bagaimana? Artinya harus ketika Anda minta didoakan kekan sesuatu, ikhtiar dari Anda juga ada. Kita minta dan semoga sakinah, tapi Anda sendiri nggak mendidik istri, nggak bisa. Sehingga di sini harus berjalan lurus antara doa dan ikhtiar. Doa sembuh, ya berobat juga. Saya doakan sembuh, tapi berobat sampai itu. Saya doakan kaya, kerja nggak sampai, nggak kerja ya kerja dulu. Kerja dulu ikhtiar, baru didoakan kaya. Yang seperti ini penting. Kadang-kadang kita lupa akan ikhtiar kita belum ada, tapi sudah minta yang muluk-muluk. Ya. Sehingga di dalam hal ini mendidik anak ini, kata beliau, ya tanamkan di anak itu adab-adab yang baik. Keseharian itu tanamkan. Bagaimana doa sebelum tidur, adab tidur kayak apa, nggak boleh tidurnya itu tengkurap. Kemudian niatkan biar bisa bangun sebelum subuh. Ya, kalau bisa anak itu dilatih, walaupun masih SD itu bangun sebelum subuh. Nggak usah khawatir mereka nanti ngantuk di kelas, itu awal-awal aja. Kalau nggak kita tanamkan itu, berat nanti kalau sudah SMP SMA berat. Mulai kecil, walaupun cuman main, nggak harus sholat, kasih mainan, Kalau memang dia mau game kasih game, yang penting bangun. Kalau sudah berkelanjutan sebulan 2 bulan, lihat orang tuanya sholat terus, akan tergerak hatinya untuk sholat. Jangan paksa tuh, sholat tahajud, repot. Penting bangun aja dulu, suruh bangun, dibiasakan bangun sebelum subuh. Ya, itu masya Allah menjadikan anak itu akan senang sholat malam. Kalau kita dari awal kita latih di situ. Ya, kemudian sehingga agar mereka ini tumbuh di dalam mencintai kebaikan, senang hal-hal yang baik, dan mengetahui yang benar itu kayak apa, dan juga mengagungkan urusan agama di hati mereka. Jadi kalau bangunin anak itu, jangan ayo nak siap-siap sekolah, jangan, ayo nak sholat, ayo sholat subuh. Kalau kita tiap bangunin, ayo siap-siap sekolah, akhirnya yang besar di hatinya itu, wah berarti orang tua saya khawatir betul saya nggak sekolah. Tapi nggak pernah khawatir saya nggak sholat. Ketika Anda bangunin ke anak, nak sholat subuh. Ini sudah jam 6 ini. Nah itu di hati anak akan muncul, orang tua perhatian betul urusan sholat. Sehingga anak sampai besar itu terngiang. Abah saya nggak pernah ninggalin saya nggak sholat. Saya akan dimarahin kalau nggak sholat. Itu tertanam sampai tua. Sampai tua tertanam itu. Ketika orang tuanya, ya, ketika anak itu, ayo sholat, ayo ini. Contoh mau maghrib, ayo nak matikan TV, jangan TV, ini mau maghrib sudah. Itu ketika kita negur, subhanallah, sampai Anda tua, Anda akan ingat, orang tua saya melarang. Ketika lihat orang lain maghrib nonton TV, Anda nggak senang, nggak baik ini. Kok maghrib nonton TV? Saya nggak pernah diajar kayak gini. Akan muncul di hati Anda seperti itu. Kenapa? Didikan mulai kecil. Tapi didikan mulai bergeser, Pak. Entah itu kita mungkin yang kurang tegas kayak orang tua kita. Atau kedua, kita mungkin nggak kompak dengan istri. Istri senang sinetron habis maghrib. Kita nggak bisa negur, repot. Suami majelis, istrinya nonton TV. Harus tegas dalam urusan agama, urusan akhirat. Suami harus jadi imam, pemimpin. Kalau tidak, dia diseret mereka, diseret anaknya, diseret istrinya ke neraka.
Kalau dia nggak bisa nyeret paksa mereka ke surga, mereka nyeret Anda ke neraka. Itu sudah hukum Allah. Mau nggak mau seperti itu sudah. Anda setuju nggak setuju, itulah hukumnya. Karena Allah sudah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa selamatkan ini? Paksa mereka jauh dari neraka. Seret ke surga. Seret ke surga. Nanti senang nanti. Bersyukur nanti itu. Sekarang mungkin muring-muring marah-marah dia. Nanti dia akan bersyukur. Karena Anda seret dia. Jangan sampai masuk neraka. Ya. Nah, kemudian tanamkan di hatinya istihanah bi umurid dunia, yaitu meremehkan urusan dunia. Jangan terlalu dibesarkan. Oh, ayo harus kerja, harus gini. Santai, dibuat santai. Rezeki Allah ya. Tetap ya, bukan berarti kita ngeremehkan kerja, tetap kerja. Tapi besarkan akhirat di hati mereka. Besarkan akhirat di hati mereka. Jangan membesarkan urusan duniawi di hati anak. Nanti anak-anak Anda ketika besar jadi pecinta dunia, gak cinta akhirat. Karena orang tua yang melukis itu orang tua. Anak itu dalam hadis Nabi bersabda, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Fa'abawahu, kan tetapi kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang bikin dia Yahudi, wa yumajjisani, yang bikin dia Majusi, wa yunassirani, yang bikin dia Nasrani. Itu orang tuanya. Kalau anak lahir dari siapapun orang tua, dia suci. Artinya apa? Yang melukis karakter anak itu orang tua. Apa yang Anda lukis, itulah hasilnya. Anak kalau tidak dilatih rasa malu, dibiasakan pakaian kurang bahan, mulai kecil sudah dibiasakan pakaian kurang bahan, diajak keluar pakaian ketat sudah biasa, baju yang kelihatan pusernya biasa. Nanti sampai SMA dia sudah biasa, celana di atas paha biasa. Kenapa? Karena orang tuanya nggak memberikan rasa malu. Biasa dia keluar pakai pakaian ketat karena orang tuanya nggak membiasakan itu. Karena itulah disebutkan, jika seorang anak perempuan itu keluar dalam keadaan terbuka auratnya, ya, akhlaknya buruk, itu cerminan dari didikan orang tuanya. Cerminan, oh kayak gini ibunya dia, oh kayak gini ayahnya. Karena itulah ketika Siti Maryam keluar dari Masjid Aqsa dalam keadaan hamil, padahal beliau tinggal di Masjid Aqsa itu gak ada lelaki yang mendekatinya, gak ada lagi yang mendekatinya, gak pernah ngerti lelaki, gak pernah. Tapi qadarullah, Allah mengirim malaikat Jibril untuk meniupkan roh di perut Siti Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau keluar dalam keadaan mengandung itu, apa ucapan orang-orang sekitar? Mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, maka abuki imra'as sauhin, ayahmu bukan orang yang bejat, ayahmu itu baik, Imron itu baik. Wa ma kanat ummuki baghiya, ibumu juga bukan perempuan yang nakal, bukan. Kok bisa kamu kayak gini? Menunjukkan sudah dari dulu, bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan kebaikan anak itu lambang orang tuanya baik. Keburukan anak, pakaiannya, ya, pergaulannya, itu lambang orang tuanya kayak gitu juga. Kayak gitu juga orang tuanya. Ini nilai Al-Quran. Al-Quran menilai seperti itu. Sehingga kita ayo hati-hati pergaulan anak-anak Anda. Minimal anak Anda. Tidak usah peduli tetangga, wis anak Anda peduli. Kayak apa dia menjadi perempuan yang sholihah, yang tidak mengumbar aurat, yang pergaulannya itu circle-nya baik. Karena tanggung jawabnya itu ada pada kita nanti di akhirat. Ya. Sehingga dikatakan wa itsari umuril akhirah, dan tanamkan di hati anak-anak mendahulukan urusan akhirat. Kalau enggak seperti itu, nanti besarnya
Dia sering karena alasan rapat gak sholat, karena alasan ini meninggalkan nutup aurat, alasan ini gak puasa. Kenapa? Karena dari kita sendiri mulai kecil tidak menanamkan, mendahulukan urusan akhirat akan dunia. Ya, faman farrata fi ta'dimi awladihi wa husni tarbiyatihim wa zar'ihim fi wa zara fi qulubihim mahabbatan dunya wa syahawatiha, ya, summa aquhu ba'da dhalik falyumna ila nafsah. Barang siapa yang teledor, yang enggak memperhatikan di dalam mendidik anak-anaknya, memperbagus tarbiyah untuk mereka, bahkan dia menanamkan di hati anaknya itu cinta akan dunia, cinta akan gemerlapnya dunia. Itu nah, mobil bagus nih, ayo harus punya. Oh ini loh rumah indah, itu ditanamkan ke hati anak, ya. Dan kurang menanamkan di hati anak, kurang peduli dengan urusan agama. Maka ketika mereka sudah besar dan mereka durhaka pada dia, jangan salahkan kecuali dirinya. Karena dia yang mendidik. Itu lukisan Anda itu. Ketika lukisan Anda itu bikin Anda murka, ya jangan salahkan Anda yang melukis. Anda yang menorehkan di situ. Dia putih bersih, tapi karena Anda yang menorehkan yang nggak baik, sehingga dia menjadi kayak gitu, ya salah Anda juga. Ya, wal mufarrid aula bil khasar. Dan orang yang teledor mendidik anak-anaknya itu lebih pantas untuk merugi. Dia lebih pantas untuk menyesal akan kerugian. Wa aktsarul uquq al-fashi fi al-azminah sababuhu at-tafrid fi ma dzakarna. Dan kebanyakan terjadi kedurhakaan anak pada orang tua, penyebabnya adalah karena para orang tua teledor dalam mendidik mereka. Itu aja. Kebanyakan ya. Kebanyakan karena teledor mendidik. Ya. Sebagaimana orang kalau dia memperhatikan pendidikan di masa sekarang, itu pasti dia akan, oh ini jadi nggak baik. Ya, maaf ini sampai ke sekolah-sekolah Pak. Di mana kadang-kadang itu acara kelulusan SD itu saya pernah lihat acara kelulusan SD di Grogot. Satu teman dia aja dari SD. Gurunya joget-joget nyanyi, berjilbab lagi di panggung situ. Ya, saya lihat sendiri satu teman. Saya nggak nyebutkan SD mana. Ya, kalau seperti itu gurunya, ya apa muridnya? Ini berarti nggak bisa jadi pendidik. Dia bisa ngajar, tapi pendidik nggak bisa. Sementara filosofi negara kita itu apa? Mendikbud, Menteri Pendidikan, bukan Menteri Pengajaran. Kalau pengajar banyak, Google aja bisa kok ngajar. Sekarang AI aja pinter kok. Kalau nyari ilmu ya. Tapi kalau nyari adab nggak bisa, Google ngasih adab. Ngasih adab itu guru. Tapi kalau gurunya nggak beradab, kayak apa bisa ngasih adab? Nah, ini dia joget-joget. Berarti kalau sudah depan murid dia berani joget, di luar itu lebih parah. Di luar itu lebih parah. Kalau sudah depan murid, depan wali murid dia joget-joget, ya Allah. Ini SD Grogot nih. Nggak tahu saya SMP-nya, Allah. Ya, yang seperti ini loh yang kita miriskan. Bagaimana anak kita dititipkan ke lembaga pendidikan terus gak terdidik, kayak apa? Sehingga di sini kita ini miskin pendidik. Kalau pengajar banyak, Indonesia banyak pengajar, ngantri, pendidik yang kurang. Nah, sehingga kembalikan ke filosofi awal, apa itu? Pendidikan dan budaya. Pendidikan ini bukan pengajaran. Pengajaran gampang, Pak. Yang sulit itu mendidik. Dan pendidikan pertama untuk anak-anak, orang tua di rumah. Orang tua di rumah. Jadi pendidikan pertama itu bagaimana kita bisa mendidik anak sebelum dia mengenal ilmu-ilmu yang lain di rumah. Tanamkan waktu-waktu ini, waktu ibadah, waktu bermain ada, tapi jangan sampai teledor sampai ini, itu diatur. Ini penting. Ya, sehingga dalam hal tersebut
Di antara kewajiban orang tua itu mendidik di rumah khususnya dan mencari untuk mereka tempat pendidikan yang bisa mendidik mereka, bukan hanya mengajari mereka. Semoga dengan ini Allah tarjikan kita orang-orang yang senantiasa memikirkan akan pendidikan anak kita, memikirkan akan bagaimana anak ini menjadi soleh, membahagiakan orang tuanya dan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW, serta menjadi pemberi syafaat kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقي علما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وخذ عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.